Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Samuel Pengabdian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hands-on dari modul yang saya emban pada TK kali ini. Jadi untuk modul wajib sendiri saya memegang dua modul. Yang pertama adalah employee, yang kedua adalah organizational chart. Lalu untuk modul ekstra itu saya memegang employee checklist, dan yang kedua itu adalah dashboard. Oke, mungkin untuk yang modul wajib terlebih dahulu. Untuk di employee, di sini saya membuat 3 skenario. Jadi di sini skenario pertama itu adalah penerimaan karyawan baru. Oke, jadi untuk langkah yang pertama, jadi di sini saya membuat master data terlebih dahulu untuk user dan employee, di mana di sini saya membuat asumsi bahwa job position lalu department itu sudah ada. Jadi di sini ada user, member nama Zidan, lalu di sini ada data employee-nya. Jadi di sini data employee mulai dari name, lalu departmentnya apa, job position-nya apa, terus juga di sini ada kolom user, di mana di sini nanti bakal berelasi dengan model user ya, gitu. Lalu di sini ada number of dependent children, field of study-nya, lalu juga ada country-nya, identification number, gender, date of birth, dan juga place of birth. Oke, selanjutnya yang pertama kita harus melakukan import terlebih dahulu untuk master data user. Jadi di sini bisa langsung masuk. Ini login dulu ya sebagai administrator. Oke, jadi di sini admin bertugas untuk memastikan bahwa user itu terupload terlebih dahulu. Jadi di sini masuk ke bagian settings, lalu klik manage user. Setelah itu klik favorites, lalu import records. Nah, di sini bisa langsung download aja, misalkan. Oke, kita sebelum mengimpor kita tes dulu. Oke, di sini harusnya kalau misalkan benar dia harusnya tulisan everything seems valid. Jadi karena di sini sudah pernah dimasukkan, jadi dia nggak bisa. Lalu kalau misalkan sudah valid, kalian bisa langsung import aja. Oke, setelah diimport usernya, sekarang kita akan masuk sebagai staff HR. Jadi sini login sebagai staff HR. Oke, sudah masuk. Jadi untuk langkah pertama itu kita harus masuk ke modul employee. Jadi bisa masuk ke modul employee. Oke, di sini tampilan employee-nya ya. Jadi sebenarnya ada dua cara untuk mengentry employee baru. Jadi di sini ada input data, lalu ada import master data. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuatnya manual, kalian bisa klik new aja, lalu kalian bisa isi employee-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan mau import, kalian bisa langsung import records, lalu kalian bisa pilih filenya. Di sini setelah kalian import, Nah, sini udah terlihat ya. Jadi kalian klik tes dulu. Nah, ini karena udah datanya udah ada, jadi dia ada violates foreign key ya. Jadi kalau misalkan benar itu harusnya ada tulisan everything seems valid. Jadi kalau misalkan udah, kalian bisa langsung klik import aja. Dan nantinya setelah diimport itu nanti datanya bakal masuk ke sini. Jadi ini contoh data yang sudah terproses ya, atau terrecord. Nah, ini dia. Ini adalah datanya yang saya import dari masa data sebelumnya. Oke, itu untuk skenario pertama. Lalu untuk skenario kedua adalah pembaruan data karyawan. Jadi langkah pertama juga sama. Jadi kalian login dulu sebagai HR, lalu kalian masuk ke modul employee, lalu kalian pilih staff yang ingin diperbarui gitu. Misalkan di sini Zidan. Oke, setelah itu misalkan data yang ingin diperbarui itu adalah
berdasarkan private information-nya. Jadi yang sebelumnya dia married mungkin diubah ke single. Nah ini bisa juga gitu. Jadi kalian habis mengubah, kalian jangan lupa untuk mengklik save. Oke, di sini datanya udah terubah. Jadi di sini ada lognya juga ya, terlihat data yang sebelumnya dari married itu terubah menjadi single. Jadi di sini marital statusnya terupdate gitu. Oke, itu untuk skenario kedua. Skenario yang ketiga atau skenario terakhir dari modul employee ini adalah skenario pengelolaan dokumen. Oke, jadi langkah pertamanya kalian juga bisa masuk sebagai HR, lalu akses modul employee ya. Lalu kalian pilih staff yang ingin diperbarui ya dokumennya. Misalkan Zidan lagi. Nah, di sini kalian bisa bisa masuk ke mode dokumen yang di atas ini. Oke, setelah itu di sini saya udah kasih contoh satu dokumen ya yang di attach. Oke, di sini kalian bisa klik new aja, terus dokumen numbernya apa, ini untuk identifier. Misalkan kalau misalkan di certificate, kalian bisa milih juga issue date-nya kapan, expire date-nya kapan. Lalu dokumen type-nya kalian bisa buat, kalau misalkan belum ada certificate, kalian bisa create di sini. Lalu di sini ada attachment-nya juga, jadi kalian bisa attach file yang kalian punya gitu. Kalian juga bisa masukin description-nya. Oke. Ini contoh yang sudah saya buat. Jadi misalnya sini saya mengattach sebuah CV ya ke employee Zidan. Jadi sini saya memberikan nama dokumen 1, lalu assign to Zidan, dan dokumen type-nya misalkan CV. Lalu di sini saya memberikan attach filenya gitu. Oke, nantinya di sini langsung terupdate ya. Nanti di sini yang awalnya dari 0 ada satu dokumen yang nge-refer ke employee si Zidan ini. Oke, itu untuk modul dokumen. Sekarang masuk ke modul yang kedua, yaitu organizational chart. Oke, untuk organizational chart sendiri sama, jadi kalian masuk sebagai HR, lalu masuk ke modul employee. Lalu setelah masuk ke modul employee, di sini kan harus men-set dulu ya manager atau men-set coach untuk karyawan yang tidak memiliki atasan. Jadi misalkan di sini kalian pilih salah satu karyawan, misalkan di sini Andra sebagai director. Nah, di sini dia tidak memiliki manager karena dia bagian dari director. Jadi di sini dia di set coach, yaitu dirinya sendiri. Atau misalkan salah satu yang lain Budi. Nah, di sini Budi ini adalah manager customer service, di mana dia memiliki atasan director. Jadi di sini manajernya adalah Andra dan coachnya itu otomatis terset Andra juga gitu. Oke, setelah itu nanti kalian bisa klik save aja. Itu untuk penyusunan struktur organisasi gitu. Oke, yang kedua itu adalah skenario pembaruan struktur organisasi. Jadi untuk pembaruan struktur organisasi sendiri ini cukup mudah juga. Jadi kalian bisa pilih employee yang bersangkutan, lalu kalian bisa milih. Misalkan ternyata Zidan ini memiliki manajer yang berbeda gitu ya. Atau misalkan Zidan itu mengalami promosi dan job position-nya berubah, dan ternyata atasannya dia berubah juga kan. Jadi kalian bisa mengubah manajernya gitu. Misalkan suatu waktu dia berubah menjadi manajer produk, lalu berarti di sini kita bisa membuat manajernya sebagai Andra gitu. Nah, itu bisa juga. Itu untuk skenario pembaruan. Jadi setelah kalian perbarui datanya, kalian bisa langsung klik save gitu. Oke. Itu untuk skenario pembaruan struktur organisasi. Lalu bagaimana untuk visualisasi struktur organisasinya? Jadi di Udo ini sudah dipermudah ya melalui modul organizational chart. Jadi di sini bisa langsung tervisualisasi bagaimana struktur organisasinya. Oke, jadi kalian bisa masuk ke menu employee, lalu pilih organizational chart gitu. Nah, di sini langsung terlihat ya bagaimana struktur organisasi dari PT Apir Commerce ini. Jadi kalian bisa klik juga di sini per orang. Di mana di sini misalkan Budi itu memiliki staff Cika, Sidira memiliki staff operations Eko, dan Fani memiliki staff Gita gitu. Dan ya ini mungkin salah satu hasil yang berhasil terload semua ya.
Jadi di sini ada 6 department, di mana masing-masing department itu dipimpin oleh satu manajer, dan biasanya di manajer ini dia punya satu staff gitu ya. Namun berbeda untuk accounting and finance. Di sini accounting and finance itu dia punya 2 supervisor untuk account payable dan account receivable, dan setiap divisi ini dia punya supervisor, dan di bawahnya tuh ada staffnya juga gitu. Oke, ini untuk organizational chart. Sekarang kita masuk ke modul ekstra. Jadi untuk modul ekstra di sini saya memilih modul dashboard ya, modul dashboard. Jadi untuk menggunakan modul ini kalian bisa masuk sebagai HR ya, staff HR. Lalu kalian bisa klik menu dashboard di sini. Jadi di sini kalian bisa melihat berbagai shortcut ya dari PT Apir ini. Jadi mulai dari payslip-nya, lalu juga ada timesheets, kontrak, lalu juga ada jumlah staff di sini. Kalian bisa klik aja. Lalu juga ada monthly leave analysis, terus juga di sini data-data sini sudah disummarize dan bisa digunakan untuk dianalisis gitu ya, untuk dianalisis. Dan tentunya juga data-datanya juga bisa dijadikan sebagai sebuah data untuk report ke divisi lain ataupun ke bagian director. Itu untuk dashboard. Selain itu juga dari dashboard ini kalian bisa juga nge-link ya, karena ini bentuknya shortcut juga. Kalian bisa ngelihat, misalkan di sini saya milih monthly leave analysis. Itu misalkan ke sini gitu. Ya, jadi misalkan di sini ke job application, dari sini langsung ke link gitu. Ada satu application yang terbuat segala macam gitu. Itu untuk dashboard ya. Oke, sekarang masuk ke employee checklist. Jadi untuk employee checklist itu bisa masuk ke kalian bisa login dulu sebagai staff HR, lalu masuk ke bagian employee checklist. Nah, jadi di onboarding ini kan biasanya banyak file-file yang dibutuhkan gitu ya, misalkan dokumen mengenai orientasi kerja atau bagaimana lingkungan kerjanya, itu biasa disajikan juga dalam bentuk file ya, misalkan dalam bentuk PPT dan lain-lain. Jadi di sini sebagai HR kalian bisa ngebuat yang namanya entry checklist gitu. Jadi caranya itu kalian bisa masuk ke bagian entry checklist, lalu kalian bisa ngebuat entry checklistnya. Jadi di sini ada 2 tipe, ada entry process dan juga exit process gitu. Entry itu biasanya suatu input ya, exit itu sebuah output. Jadi di sini misalkan saya ngebuat yang namanya orientasi kerja staff produk ya, sebuah dokumen. Lalu di sini setelah saya buat, kita bisa masuk ke bagian employee. Nah, jadi nanti di sini akan terset gitu ya ke suatu employee. Ya di sini nanti si employee itu bisa melakukan cek gitu, apakah dia udah atau belum. Jadi nanti di sini terlihat entry progressnya itu terrecord bahwa misalkan di sini untuk dokumen kerjanya itu sudah selesai, lalu orientasi kerjanya belum, itu bisa terrecord. Itu untuk employee checklist. Oke, mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan skenario bisnis dari modul wajib dan modul ekstra. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.